Nama Dr. Joni Swanudin sempat dikenal sebagai psikiater senior di Jakarta. Selama 32 tahun, ia menangani ratusan pasien gangguan jiwa berat, dari kasus post-trauma hingga kepribadian ganda yang ekstrim. Tapi tidak ada yang menduga bahwa pria yang dulu menyembuhkan kegilaan, suatu hari justru memeluknya. Latar sosok Joni. Dr. Joni pensiun pada akhir 2021. Ia pindah ke Kalimantan Timur. Alasan resminya, ingin hidup damai di tengah alam. Tapi 6 bulan setelah itu, keluarganya kehilangan kontak. Telepon tidak aktif. Alamat tidak ditemukan. Bahkan rekening bank miliknya tidak pernah lagi digunakan. Namun 3 tahun kemudian, sebuah video viral dari pedalaman Kalimantan mengubah segalanya. Cuplikan yang muncul di forum gelap. Video berdurasi 1 menit itu memperlihatkan sekelompok pria bertopeng dan bersenjatakan tombak sedang berbaris di hutan lebat. Kamera goyang, kualitas buruk, tapi cukup jelas untuk melihat. Sosok pria tua berjas putih berdiri di depan mereka, memberi komando. Wajahnya hanya terlihat separuh. Tapi bagi orang-orang yang pernah bekerja dengannya, mereka tahu itu Dr. Joni Swanudin. Cerita dari warga lokal. Seorang penduduk desa Sungai Malingkar, yang tak mau disebutkan namanya, mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir, ada suku baru yang muncul dari dalam hutan. Mereka menolak berinteraksi dengan masyarakat, mendirikan camp sendiri, dan mulai memblokir jalur-jalur ke lokasi pembangunan IKN. Dan di antara mereka, ada yang menyebut pemimpin mereka dengan nama Dukun Putih yang menyembuhkan luka jiwa. Laporan kehilangan investigasi pertama. Pada pertengahan 2024, seorang mantan pasien Joni yang sempat dirawat karena bipolar melapor ke media alternatif bahwa ia diundang ke Kalimantan untuk bergabung dalam sistem baru yang sehat secara mental. Dia bilang masyarakat sekarang sudah terlalu busuk. Politik itu penyakit. Dia ingin bentuk struktur sosial yang disembuhkan dari dasar, dan itu dimulai dari suku. Setelah itu, pasien tersebut hilang. Hilang seperti ratusan warga pedalaman yang berpindah ke kelompok misterius itu. Brainwashing, simbolisme primitif, ritual malam penuh manipulasi, dan yang lebih menyeramkan adalah misi yang perlahan mulai terbongkar, menghancurkan pembangunan ibu kota negara, dan membantai mereka yang dianggap mencuri tanah dan pikiran rakyat. Apakah ini sekadar delusi orang tua dengan trauma? Atau kita sedang melihat bentuk awal dari terorisme psikologis paling canggih yang pernah ada di Indonesia? Untuk bisa masuk ke wilayah tempat tinggal kelompok Joni Swanudin, bukan hal yang mudah. Jalur darat terputus, sinyal menghilang, dan di beberapa titik ditemukan rambu-rambu kayu berukir simbol aneh, semacam logo tengkorak dengan mata terbalik. Beberapa peneliti independen yang mencoba mendekat, mendadak mengalami hal yang sama, hilang selama 3 hari, dan saat kembali, mereka tidak bisa berbicara. Mata kosong, pikiran kosong. Salah satu dari mereka, Aris, nama samaran, akhirnya bisa bicara setelah 2 minggu perawatan. Kalimat pertamanya, "Aku ingat suara itu bilang, sekarang kamu bersih, kamu kosong, kamu siap diisi ulang." Metode cuci otak Joni Swanudin. Menurut laporan Aris dan potongan dokumentasi rahasia dari pihak LSM, Joni mengembangkan sistem yang ia sebut sebagai penanaman jiwa baru. Sistem ini terdiri dari 3 fase. Pembersihan identitas. Peserta disuruh membakar seluruh kartu identitas, pakaian, bahkan menyebut ulang nama mereka dengan nama baru yang diberikan Joni. Mereka akan dipanggil berdasarkan kondisi mental terakhir mereka sebelum murni. Contoh, takut 04, dendam 12, sunyi 07. Isolasi sensorik. Ditempatkan dalam pondok gelap selama 72 jam, tanpa cahaya, tanpa suara. Tujuannya, menurut Joni, adalah menghapus bentuk kesadaran modern dan memutus koneksi dengan dunia luar. Rekonstruksi mental kolektif. Ritual malam besar dilakukan di tengah hutan, di mana mereka membaca ulang Manifesto Pikiran Murni, karya Joni. Sebuah dokumen setebal 42 halaman yang menyatakan bahwa pikiran manusia sekarang dipenuhi suara-suara korup. Jika ingin dunia baru, manusia harus dilahirkan kembali tanpa suara itu. Cuplikan rekaman ritual.
Sebuah video tersembunyi dari drone jurnalis menunjukkan puluhan orang duduk bersila mengelilingi api unggun besar. Di tengah mereka, Johnny berdiri, mengenakan topeng kayu, mantel putih panjang, dan tongkat berukir. Lalu terdengar suaranya, "Kalian sudah disakiti sistem. Sekarang sistem akan kami telan balik." Di belakangnya, berdiri 3 pejabat lokal yang diculik, diikat dan diselimuti lumpur. Tidak jelas apakah ini latihan atau hukuman. Motivasi Johnny yang terselubung. Dalam rekaman audio rahasia yang ditemukan di bekas kliniknya di Jakarta, Johnny menyebutkan ini. "Selama 30 tahun aku menyembuhkan luka yang dibuat negara. Tapi setelah pensiun, aku sadar yang sakit itu bukan rakyat, tapi sistem yang menciptakan mereka. Aku tidak gila. Aku hanya berhenti bermain dalam aturan gila buatan mereka." Johnny percaya bahwa pembangunan IKN hanyalah bentuk kolonisasi baru. Baginya, pejabat adalah virus. Dan untuk menyembuhkan Indonesia, harus dimulai dengan membunuh virus di pusatnya. Tanda-tanda bahaya meningkat. Bulan Mei 2025, satu truk logistik IKN ditemukan dibakar di Jalan Poros Kutai, Kartanegara. Di dekatnya, ditempel selembar kertas. "Kami telah menyembuhkan yang tertindas. Kini saatnya menyembuhkan yang menginfeksi." 3 hari setelah itu, terjadi ledakan kecil di jembatan masuk proyek. Polisi belum menyebut pelakunya. Tapi kamera trail menemukan sosok pria tua berjalan di pinggir hutan, mengenakan jas putih berlumpur. Johnny Swanudin tidak lagi sekadar mantan psikiater. Ia adalah arsitek delusi yang disusun rapi seperti sains, menyebarkan doktrin pemurnian mental melalui struktur suku palsu, suku buatan yang ia ciptakan dari luka trauma, penderitaan sosial, dan kehancuran sistemik. Dan kini, mereka tidak hanya bersembunyi di hutan. Mereka sedang mendekat ke kota. "Kami tidak benci kalian. Kami hanya ingin kalian kosong, seperti kami." Hari penyerangan. Tanggal 12 Juni 2025, pukul 4.47 pagi, langit Kalimantan Timur masih pekat. Di balik kabut hutan tropis, 23 sosok berseragam hitam berjalan diam-diam menuju perbatasan kawasan ibu kota negara, IKN. Tak ada suara, tak ada komunikasi, hanya gerak terlatih, dan satu tujuan. Mereka bukan tentara, bukan TNI. Mereka adalah anak-anak pikirannya Johnny Swanudin. Awal serangan, simbolisme darah. Ledakan pertama terjadi di Menara Observasi Proyek Blok Timur. Bangunan beton yang menjadi titik pantau utama pembangunan IKN hancur, disusul bunyi sirene darurat yang tertelan kabut pagi. Di dinding yang masih berdiri, mereka menulis pakai darah babi hutan. "Ini bukan perang, ini penyembuhan." 30 menit kemudian, 2 pejabat kementerian ditemukan tewas di penginapan proyek. Tangan mereka diikat ke belakang, mata ditutup, dan di dada mereka tergantung kertas bertuliskan, "Korupsi adalah penyakit jiwa. Kami terpaksa membedahnya." Rekaman satelit e-drone, Johnny terlihat di tengah mereka. Dari pantauan udara, terdeteksi sekelompok orang berkumpul di dekat Sungai Samboja. Di tengah mereka, satu sosok tua mengenakan jubah putih dengan simbol merah di dada. Beberapa jam setelah kejadian, pemerintah mengonfirmasi, "Kami secara resmi menetapkan Dr. Johnny Swanudin sebagai otak dari rangkaian serangan teror terhadap proyek IKN." Motif sebenarnya, testimoni dari anggota yang kabur. 3 hari setelah kejadian, seorang pria muncul di halaman belakang rumah seorang wartawan investigasi lokal. Tubuhnya kurus, rambut acak-acakan, dan matanya kosong. Dia memperkenalkan diri sebagai Sunyi 07. Seorang mantan anggota sekte Johnny yang berhasil kabur karena dihukum mengurung diri sendiri selama 6 hari. Kata-katanya tercatat dengan jelas. "Dia nggak nyuruh kami membunuh dengan benci. Dia bilang bunuh dengan tenang. Karena itu tanda kamu sudah sembuh. Kami diajarkan kalau perasaan itu racun. Jadi kami belajar cara membunuh seperti robot. Seperti psikiater memotong bagian otak yang rusak." Konsep mengerikan di balik serangan, bedah sosial. Dalam catatan terakhir Johnny yang ditemukan di dalam laptop rusaknya, terdapat dokumen bernama Bedah 30.
Isinya merupakan rencana 3 tahap untuk membersihkan struktur negara dengan pendekatan psikologis ekstrim, diagnosa sosial, identifikasi titik-titik mental korupsi berdasarkan pola kekuasaan, penyalahgunaan jabatan, dan pengulangan dusta publik, pemisahan ego, menyebarkan narasi bahwa jabatan, identitas, bahkan nama, hanyalah beban mental. Ini mempermudah pelucutan moral, pembedahan emosional. Orang yang bisa membunuh tanpa marah adalah manusia yang telah sembuh total. Johnny menginginkan pasukan yang membunuh bukan karena kebencian, tapi karena profesi psikologis baru, penyembuh sosial dengan pisau di tangan. Momen terakhir, penyergapan kesadaran aneh. Pasukan gabungan TNI dan Densus akhirnya menemukan lokasi kamp induk kelompok Johnny di pinggiran hutan lindung Bukit Bangkirai. Tapi yang mereka temukan hanyalah area kosong. Tidak ada orang, tidak ada suara, hanya ratusan pakaian hitam ditumpuk rapi, dan sebuah proyektor menyala memutar wajah Johnny. Kami tidak bersembunyi. Kami telah masuk kemana-mana. Pikiran kami ada di kantor-kantor kalian. Hati kami ada di dalam rumah kalian. Dan kalian akan memanggil kami ketika kalian sadar. Sistem ini membuat kalian gila. Tak pernah ditemukan jasad Johnny. Tidak juga pemimpin inti sektenya. Penutup refleksi. Beberapa bulan setelah serangan itu, pemerintah mengklaim telah mengendalikan situasi. Tapi di beberapa tempat, laporan-laporan aneh mulai muncul. Sekelompok guru TK tiba-tiba berhenti mengajar dan mengurung diri, mengatakan suara putih memanggil mereka. Seorang anggota DPR menolak gaji selama 6 bulan, lalu menghilang setelah mengatakan, "Saya sudah bersih, saya tidak butuh uang." Mereka semua punya satu hal sama. Pernah menjalani sesi terapi dengan Dr. Johnny di masa lalu. Dr. Johnny Swanudin bukan sekadar psikiater pensiunan. Ia adalah arsitek keheningan, pemimpin suku psikis, yang tidak perlu senjata untuk melumpuhkan negara. Ia hanya butuh pikiran manusia, dan membisikkan di dalamnya. Kau lelah, kan? Biarkan aku bersihkan pikiranmu. Dan setelah itu, yang tersisa, bukan orang yang sama. Cerita ini adalah fiksi dokumenter psikologis, terinspirasi dari isu nyata tentang kekuasaan, kesehatan mental, dan manipulasi massa. Jika kamu merasa hidupmu sedang dikendalikan sesuatu yang tidak kamu pahami, jangan tunggu sampai ada suara yang bilang, "Sekarang giliranmu." Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bisikan dalam kepala.